Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzah Ali Abdullah. NIM saya 252100094. Kelas saya 25.2A10. Saya adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi, Prodi Bisnis Digital, Universitas Nusa Mandiri Margonda. Saya akan menyampaikan presentasi saya mengenai deskripsi diri. Deskripsi diri sangat dibutuhkan oleh seseorang agar orang tersebut dapat memahami kelemahan dan kelebihan yang mereka miliki pada dirinya sendiri. Selain itu, deskripsi diri dapat membantu kita untuk memahami karakteristik yang kita miliki sendiri, karena pada kenyataannya kita kadang sering kesulitan apabila diminta untuk mendeskripsikan tentang diri kita pribadi. Adversity quotient atau AQI sangat penting untuk diasah, agar bisa mencapai kesuksesan hidup. Jenis kecerdasan ini mengukur seberapa besar seseorang memiliki ketahanan terhadap suatu tantangan maupun masalah dalam hidupnya. Ada 3 tipe adversity. Hampir 60% manusia di dunia adalah tipe quitter. Tipe ini ditujukan untuk seseorang yang mudah keluar dan berhenti dalam menghadapi suatu masalah maupun tantangan kehidupan. Orang dengan tipe quitter hanya bekerja dan hidup sekadarnya, memiliki sedikit ambisi, dan sedikit semangat. Individu juga tidak menyukai perubahan-perubahan yang ada, sehingga mudah menyerah ketika berada di tengah jalan. Quitter dianalogikan sebagai pendaki yang berhenti naik gunung. Ada beberapa alasan mengapa pendaki tersebut tidak mau melanjutkan proses pendakiannya. Di antaranya adalah takut sulit, takut akan suhu yang ekstrim, maupun takut jika jatuh dari ketinggian. Tipe ini juga cepat merasa puas dengan pemenuhan kebutuhan dasar atau fisiologis. Dalam hierarki Maslow, quitter berada pada pemenuhan kebutuhan fisiologis, yang letaknya ada di dasar piramida. Seseorang dengan tipe quitter memiliki ciri-ciri sebagai berikut: menghindari tantangan dan kewajiban, berhenti di tengah jalan, tidak menyukai perubahan-perubahan hidup, pasif dan tidak termotivasi, menolak kesempatan berharga yang penuh tantangan, mudah mengeluh dan menyalahkan kondisi. Berbeda dengan camper, yang telah mencoba dan berjuang. 30% penduduk di dunia biasanya akan mencoba terlebih dahulu ketika menghadapi kesulitan. Seseorang dengan tipe camper masih memiliki motivasi untuk berjuang. Akan tetapi, individu tidak merasa cukup untuk mengejar cita-citanya. Sehingga, tipe ini akan berhenti di tengah jalan, karena sudah bosan dan jenuh terhadap situasi. Camper dianalogikan sebagai pendaki yang memilih untuk berkemah di tengah pendakian. Hal ini karena rasa lelah yang dialaminya, serta nyaman dengan pemandangan yang indah. Dalam hierarki Maslow, tipe camper berada pada pemenuhan kebutuhan rasa aman dan nyaman, yang berada di atas kebutuhan fisiologis dari piramida. Tipe ini adalah tipe pendaki setia. Sesuai dengan namanya, climber ditujukan untuk orang yang dapat mencapai kesuksesan dalam hidup. Individu selalu pantang menyerah ketika menghadapi suatu tantangan kehidupan. Seusai beristirahat, orang dengan tipe ini masih terus berjuang, optimis, dan memiliki motivasi tinggi untuk meraih cita-citanya. Selama berjuang, climber tidak terbawa oleh hambatan-hambatan seperti gunjingan, usia, jenis kelamin, dan lainnya. Apabila ingin berlatih menjadi tipe ini, individu dapat mengikuti pelatihan dan pengembangan SDM. Climber dianalogikan sebagai pendaki yang terus mendaki sampai ke atas. Meskipun terhalang oleh badai, pendaki ini tidak menghiraukannya. Ketika merasa lelah, tipe climber akan beristirahat dan berkemah. Namun, setelah energinya terisi, barulah melanjutkan pendakiannya. Dalam hierarki Maslow, tipe climber terus berupaya untuk mencapai puncak kebutuhan aktualisasi diri, yang berada di puncak piramida. Saya termasuk orang yang suka menerima tantangan baru ataupun hal-hal baru dalam hidup saya, tetapi tidak terlalu lama saya menekuninya, dan saya mudah bosan dengan hal-hal tersebut. Saya juga suka merasa nyaman dengan situasi ataupun kondisi yang ada pada saya ketika itu, tanpa banyak-banyak berambisi untuk mencapai lebih.
Oleh Nur Fajri Hidayatullah, Hamzah memiliki kecenderungan untuk mudah berkomunikasi, selalu nyaman saat beradaptasi di lingkungan yang asing, kurang semangat jika ada suatu problematika di dalam hidupnya. Semoga Hamzah terus berkarya dimanapun dia berada. Saya pernah bekerja di suatu instansi, di awal saya sangat senang dengan tantangan yang diberikan oleh bos saya, tapi lambat laun saya merasakan lelah secara mental ataupun bosan yang berlebih. Lalu saya memutuskan diri untuk mundur, dan di situ saya kehilangan banyak kesempatan yang hebat, yang mungkin bisa membuat saya lebih maju dan berkembang. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya guys.